Welcome back guys, balik lagi di channel gue Fernando Kesuma. Jadi sorry sebelumnya, gue belakangan ini gue jarang upload video lagi. Soalnya belakangan ini gue lagi ada sibuk pekerjaan dan juga lagi sibuk untuk mempersiapkan calon bayi gue, bareng istri gue. Jadi video kali ini gue ingin ngasih tahu kalian lah beberapa produk untuk alat-alat atau aksesoris yang biasa gue gunakan untuk nanti calon bayi gue lah. Nah, jadi alat-alat ini dari gue dan istri gue yang menurut gue pribadi yang sangat berguna dan kepake dan benar-benar krusial dari segi merek dan juga dari segi kegunaannya. Jadi kalian bisa lihatlah sekilas dulu, ini gue secara overview dulu. Nanti kalau kalian ingin lebih detail, kalian bisa komen di bawah video ini ya. Jadi bisa gue ulik lagi dan bisa gue lebih detailin lagi gimana masing-masing produk ini ya. Oke? Lanjut terus ya videonya, gue akan nge-share ke kalian satu persatu sekalian gue unboxing barang-barang ini. Kurang lebih sih ada sebanyak ini nih semua nih, gue siapin. Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa sekilas-sekilas dulu lah. Nanti kalau kalian emang pengen tahu lebih deep lagi, kalian bisa komen. Jadi nanti gue bisa ngedetailin fungsinya kayak gimana, detailnya kayak gimana, dan juga isi-isinya kayak gimana aja ya. Tetap tonton terus ya. Oke guys, jadi yang pertama dari merek Sugar Baby, yaitu untuk coat sheet ini. Oke, jadi kenapa gue pakai merek Sugar Baby? Yang pertama sih, kalau kalian di dalam dunia anak-anak sih Sugar Baby, kalian pasti tahu lah merek Sugar Baby karena banyak dia dan cukup sangat umum untuk merek Sugar Baby. Jadi untuk coat sheet ini gue percayakan ke merek Sugar Baby. Ya, jadi Sugar Baby ini sendiri sih kalau kalian bisa lihat detailnya sih dia banyak nih. Dia bisa ngasih tahu bahwa ada beberapa fungsi lah fitur-fitur produknya. Cuma menurut gue pribadi sih fungsi yang biasa gue pakai untuk coat sheet ini buat apa? Jadi ketika kalian ingin menggantikan popok atau kalian setelah mandiin dedenya, kalian bisa taruh di atas ini. Ya, kalian bisa lihat ya nih. Sekarang kita unboxing. Oke? Menggunakan cutter biar lebih rapi. Nah, jadi ini kalau nggak salah ya, gue belinya itu kurang lebih sekitar 70 ribuan deh. Sekali 70 ribu sampai 80 ribu. Kalian bisa nanti bisa lihat di websitenya ataupun di toko-toko bayi lah. Oke, mari kita buka. Nah, jadi bentuknya seperti ini guys. Tada! Oke, sebelumnya ini Sugar Baby dari coat sheet ini dia banyak warna lah. Banyak warna, banyak tipe. Maksudnya itu tipenya bentuknya. Nah, tapi gue warnanya maunya yang netral. Tuh, warnanya seperti ini. Jadi bisa buat cowok dan apapun cewek. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat ya guys, ini tuh bahannya seperti karet. Tuh, karet dan berbentuknya tuh kayak kotak-kotak gerinjel-gerinjel gitu loh. Fungsinya buat apa? Jadi yang pertama, kenapa karet? Karena kalau karet itu, kalau kalian setelah memandikan anak kan pasti basah tuh. Nah, kalau pakai karet gini dia jadinya nggak menyerap dan juga masih bisa dilap lah pakai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal bahannya kain, itu kan jadi kalian harus setiap hari setelah mandi harus dijemur ataupun harus dibersihkan lah. Kalau ini cuma dilap aja, dilap kering, jadinya langsung bisa digunakan untuk selanjutnya lagi. Oke, selanjutnya lagi tuh fungsinya, ini ada gerinjel-gerinjel kayak semacam busa-busa itu fungsinya buat apa? Jadi fungsinya itu yang bulat-bulat kotak ini biar lebih empuk. Jadi kalau ketika bayi newborn, kalian kan pasti tidurin tuh buat ganti popok. Nah, jadinya lebih empuk buat dedeknya, jadi lebih aman gitu loh. Oke, setahu gue sih kalau untuk ukurannya sih cuma satu ya. Tuh, lumayan gede kan? Tuh, ini itu yang polos, ini yang ada gambarnya guys. Tuh. Ada gambar tiger. Kalau nggak salah ya, terakhir gue beli sih cuma satu ukuran kayaknya ya. Yang ini gue belinya ukurannya 90 x 60 cm. Tuh. Oke, mantap. Jadi dia bilangnya sih BPA free, terus strong double layers, terus bahannya natural jadi aman buat bayinya gitu loh. Jadinya ya udah kita percayakan ke Sugar Baby waktu itu. Kita pilihnya merek Sugar Baby. Oke. Kita lanjut ke produk selanjutnya. Oke guys, jadi produk kedua yaitu Smart Bottle Warmer dari merek Little Dimple. Oke, kalau nggak salah waktu itu gue beli di angka 370 ribu ya. Jadi fungsinya buat apa ini Smart Bottle Warmer? Jadi untuk menghangatkan ASI, yang dimana ASInya itu kan pasti kalau kita simpan itu kan pasti simpannya di freezer. Nah, ketika kita mau memberikan ke bayi kita harus diangetin ASInya supaya lebih cair lah, lebih panas. Nah, menggunakan ini dia Smart Bottle Warmer. Nah,
Lalu setahu gue sih ada beberapa merek lah yang paling menonjol menurut gue itu ada dua, yaitu Little Dimple ini dan juga Gea. Nah, tetapi gue pilih Little Dimple kenapa? Karena pertama ini rekomendasi dari saudara gue. Dia menggunakan Little Dimple dan anaknya udah kurang lebih sekitar 2-3 tahun sampai saat ini sih masih kepake dan sangat berguna lah dan tidak ada masalah dalam menghangatkan ASI-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, seinget gue ya, kalau kalian bisa lihat itu kan ini ada kayak tempat masukin ke botol ASI-nya ya tuh. Setinggi ini itu bisa muat lah, lebih gede lah katanya dia. Dan sekali menghangatkan itu bisa 2 botol gitu loh. Gue kalau merek Gea, gue kurang begitu mengulik, tapi menurut gue sih gue percayain sama saudara gue menggunakan merek Little Dimple. Oke? Mari kita unboxing guys. Jadi menggunakan cutter biar rapih lagi. Oke, mari kita lihat isinya ada apa aja ya. Tada! Nah, kita lihat. Ini tetap buku garansi sama kartu garansi, buku-buku cara penggunaan gitu-gitu deh. Nah, terus ini styrofoam, kita pinggirin dulu ya. Nah, ini buat ini nih masukin buat ngesterilin juga loh. Jadi nanti deh bisa gue kasih lihat fungsinya. Oke, jadi ini barangnya. Gue pinggirin ke sini dulu guys, biar kalian bisa lihat. Hehe, ya. Jadi barangnya seperti ini. Ini bukan menggunakan baterai ya. Jadi ini tetap dicolok listrik. Jadi listriknya harus stabil dan ini yang menurut gue sih bisa portable yang dimana itu bisa kita bawa ke mana-mana. Asalkan harus menggunakan listrik, ya kan? Oke, ini masih dalam plastik. Oh, ini dibagi dua nih. Nah, ini ya guys, yang maksud gue dia tinggi tuh. Jadi kalau kalian mau beli itu kalau bisa yang permukaannya tinggi, kenapa? Supaya kalau kalian pakai punya botol susu itu bisa masuk semuanya lah, gitu loh. Kalau kata orang-orang ngomongnya, ya. Tuh. Oh ya, sebelumnya ini tuh kalau nggak salah waktu itu gue ditawarin beberapa warna lah. Ada warna pink lah, warna agak sand pasir warna coklat-coklat gitu, ada warna putih. Nah, tapi gue pilih warna putih aja supaya lebih netral lah. Kalau warna putih kan bisa buat cowok dan cewek. Nah, kondisinya bentuknya seperti ini guys. Jadi ini ukuran telapak tangan gue kurang lebih ya sekitar 25 sentian kali ya tuh. Ya, segede ini tuh. Tingginya juga lumayan. Nah, konsepnya sih sama dia. Nih kalian bisa lihat tuh bawahnya tuh yang pemanas itu bulat ini tuh. Jadi itu nggak boleh kena air guys, hati-hati. Boleh kena air, tapi nggak boleh terlalu tinggi. Ada takaran max-nya di sini nih, tuh. Ya. Nah, dia di sini tuh banyak fiturnya guys. Tuh, bisa kalian buat berapa mili. Ada juga buat nge-quick reheat supaya dia mencairkan si ASI-nya. Lalu bisa buat keep warm. Ada buat ngesterilin juga guys, pakai ini nih. Alatnya kalau kalian mau sterilin misalkan sendok, garpu bisa pakai sterilin ini nih gitu loh, taruh sini nih kalian. Tuh, konsepnya gitu doang. Jadi tinggal diletakkan gini doang nih. Tuh. Ya kan? Habis itu bisa buat nge-reheat juga gitu loh. Jadi tinggal simple sih, tinggal kalian bisa atur. Ini juga digital ya guys. Tinggal kalian atur nih mau derajatnya mau berapa derajat, on off-nya di sini gitu loh. Terus ini kan bisa kayak gini. Ini bisa taruh di sini, terus ini taruh atasnya deh. Oh, udah, dia akan mengeluarkan asapnya di atas sih, ya. Gitu, keren kan? Simple, kecil, ya. Mari kita lanjut ke produk ketiga. Oke guys, produk ketiga yaitu dari Little Dimple juga sama seperti produk kedua dan fungsinya juga sama seperti kayak produk kedua itu untuk travel mic warmer. Tuh kalian bisa lihat ya. Jadi fungsinya sama persis untuk menghangatkan ASI. Cuman yang perbedaannya produk kedua dan ketiga itu yang produk ketiga ini tidak menggunakan listrik ataupun colokan listrik. Jadi dia sistemnya seperti kayak power bank. Jadi dia menyimpan daya untuk menghangatkan ASI gitu loh. Nah, tetapi dari merek Little Dimple ini, kenapa gue pilih Little Dimple? Pertama kan karena merek sebelumnya gue juga menggunakan Little Dimple. Jadi yang ketiga ini, produk ketiga ini gue tetap menggunakan Little Dimple juga.
Lalu yang kedua, setahu gue ya untuk merek-merek lainnya itu tidak ada seperti botol seperti ini nih. Jadi fungsi botol ini buat apa? Nih kalian bisa lihat. Jadi ini bisa untuk menghangatkan ASI, botol ASI, bisa juga untuk menghangatkan air. Ketika bayi kalian masih menggunakan sufor atau susu formula kan kalian pasti butuh air panas untuk mengaduknya kan, untuk melarutin susunya kan. Nah, dia ini bisa sekalian juga. Tuh, kalian bisa lihat. Keren kan? Nah, untuk harganya ya, kalau nggak salah ini kurang lebih sekitar 900 sampai 1 juta. Dia lebih mahal dibanding yang produk kedua. Itu kan kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ribuan ya. Jadi ini bisa lebih mahal, tapi kan dia lebih efisien kalau kalian pergi travel, pergi kemana. Kalau kalian lagi perjalanan jauh lah, istilah kasarnya, kalian bisa simpen daya listrik kayak seperti power bank seperti ini nih, buat ngecas. Terus kalian bisa mengaktifkan ASI deh. Jadi lebih safety, lebih aman. Oke, mari kita unboxing guys. Ya, nah ini juga dapat ini ya kita. Jadi ini semacam adapternya. Nanti kalian bisa lihat lah. Ini gue pisahin dulu. Oke. Nah, jadi ini kita lihat isinya ya. Ini gue tidurin biar nggak terlalu menghalangi. Ya. Jadi ini adapter juga nih. Jadi kita punya 2 adapter. Tuh. Nah, adapternya itu banyak guys. Jadi untuk adapter ini fungsinya buat apa? Untuk kalian ketika mau menghangatkan botol susu ASI-nya gitu loh. Jadi misalkan botol susunya itu dari merek apa ya? Misalkan merek Avian atau Dr. Brown, dia ada adapter masing-masingnya sendiri gitu loh. Nah, ini untuk karet-karetnya nih, sealant-nya nih, supaya dia bisa nggak bocor ketika diituin hangatkan. Ya, coba. Mari kita buka. Tebel juga. Oh, tebel ya. Nah, produknya seperti ini guys. Nggak terlalu besar sih. Dia seperti kayak kalian bawa tumbler gitu aja sih kalau konsep dasarnya ya. Tuh, segini juga kan. Oh. Ya, ntar ya. Selain itu kita dapat apa? Oh, ini bukti surat garansi. Kan? Ini yang alatnya guys, yang paling pentingnya guys, untuk komputer utamanya lah ini nih, tuh komputer utamanya tuh ini. Jadi kalau kalian mau inget hangatin pakai itu. Oh udah nggak ada apa-apa lagi guys, cuma ini aja tuh isinya kosong. Udah. Oh berarti ini juga sekalian buat chargernya nih, dapat kabel chargernya di sini. Oh ya, berarti kotak ini nih ada tempat chargernya guys, karena ini kan pakai tuh bisa buat ngecas di sini guys, ngecasnya. Tuh kalian bisa lihat. Oke. Ini tinggal kita buka, terus tergantung nih, makanya yang gue bilang tadi tuh, kalau kalian pakai adapternya tergantung pakai botol susunya apa. Bisa pakai botol Philips Avent atau Dr. Brown atau misalnya Pigeon. Nah, kalian harus menggunakan adapternya khusus lah, tambahan lagi supaya ketika kalian botol ASI-nya taruh di sini nih, di atasnya misalkan, itu dikencengin, nggak tumpah, nggak bleber gitu loh. Ya, terus simple sih, dia cuma tinggal pencet ini dong nih, on off-nya sama pengaturannya nanti bisa tinggal diklik lamaan atau bagaimana gitu loh. Ya, konsepnya kecil kan tuh. Baterainya itu di 3800 mAh. Kalau nggak salah sih, waktu itu gue pernah baca-baca itu bisa sampai menghangatkan sekitar 3-4 kali botol ASI deh kalau nggak salah ya. Jadi cukup lah buat kalian travel kemana-mana dan bisa dicas lagi pakai power bank guys. Nah ini nih fungsinya untuk air, untuk mengalirkan air panas tuh. Tinggal kalian tuang ke sini, kalian putar. Nih, udah deh rapat. Terus tinggal kalau kalian misalkan mau tuang air panasnya, tinggal tuang deh, ser. Nah ini buat pegangannya aja sih guys tuh, biar lebih kuat gitu loh. Gitu guys, menarik kan? Oke, lanjut ke produk keempat. Oke guys, jadi produk keempat yaitu dari merek Spectra. Ya ini untuk pompa ASI. Jadi ini fungsinya untuk ketika dari istri ingin mau pompa ASI atau mengeluarkan ASI-nya untuk ditaruh di storage bag, itu dia harus menggunakan alat ini biar lebih cepat dan juga lebih efisien lah ya. Jadi ini nih gue beli kenapa mereknya Spectra, karena kalian bisa tahu lah bahwa merek Spectra itu di dalam dunia pompa ASI ini udah paling premium lah. Jadi gue mau beli sekali pukul lah buat jangka panjang dan juga buat dari segi durability ini juga sudah dibilang oke. Karena kenapa? Karena di sini kalian bisa lihat tuh hospital grade.
Jadi untuk kebutuhan rumah sakit dia menggunakan ini rata-rata. Jadi ini udah cukup lumayan mendukung untuk istri gue ketika mau pompa ASI. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini harganya kurang lebih ya sekitar di 2,8 sampai 3 juta. Jadi kalian bisa mengetahui lah dibanding brand-brand lainnya juga ada. Cuman menurut gue sih ini yang paling oke dari segi review-review orang lain dan juga rekomendasi orang lain sih menggunakan ini katanya. Kenapa? Karena ini pompa ASI-nya dalam ketika sedot ASI-nya itu lebih kencang dibanding merek-merek lainnya. Jadi bisa membantukan untuk orang lain gitu loh ya. Oke, mari kita buka unboxing. Menggunakan cutter biar lebih rapi. Ya, tadat. Kita buka, guys. Nah, oh ya, sebelumnya dulu, gue tahan dulu. Oke, gue lupa sebelum gue buka. Jadi, setahu gue tuh dari merek Spectra ini untuk pompa ASI itu ada 2 tipe. Satu yang bulat seperti ini, ada juga yang bentuknya agak melebar, tapi agak pendek. Nah, perbedaannya apa, guys? Jadi, kalau yang bulat ini, dia harus colok listrik. Jadinya, dia harus butuh listrik atau stop kontak lah. Ya, tetapi kalau yang pendek yang bentuk yang memanjang gitu, itu dia portable. Nah, tapi ada kelebihan kekurangannya. Kalau yang ini kekurangannya ini dia harus apapun harus dicolok listrik pakai stop kontak. Sedangkan kalau yang satunya lagi kan dia portable. Jadi kalau ketika kalian lagi pergi-pergian, lagi travel atau lagi apa, kalian bisa pumping. Misalkan nih contohnya kalian lagi di kendaraan mobil, kalian bisa pumping tuh pakai alat yang satunya lagi, bukan pakai alat ini ya. Tapi kalau lebihan ini nih, dia daya hisapnya untuk pumping atau untuk pompa ASI lebih kuat dibanding yang pendek gitu loh guys. Jadi gue pilih inilah karena menurut gue kalian kan nggak mungkin, istilah kasarnya ya, menurut gue pribadi nih, nggak mungkin pumping di area umum ataupun pumping di area yang berkendara lah ya kan. Jadi pasti kan kalau kalian mau ingin pumping ASI kan pasti kan di dalam ruangan tertutup kan. Nah di ruangan tertutup pasti ada colokan listrik kan. Nah pakailah ini gitu guys. Oke, mari kita lanjut. Nah, dapetnya ya, isinya apa aja nih guys. Nih, kalian dari depan deh nih. Nah, jadi yang pertama tuh ini botol untuk manual nih. Tuh, pumping manual katanya sih kayak gitu ya. Gua nggak tahu juga sih guys. Oke. Nah, ini Iris breast pad. Buat nanti si istri dapat breast pad. Ya. Nah, ini nih semacam kayak guideline-nya lah, cara-caranya kayak gimana nih untuk selang pompa ASI lah, apa-apa gitu, oke? Nah, ini dia alatnya guys, yang gede. Oke, gue geser dulu guys. Dan satu lagi adalah, ini dia. Ini apanya? Ini kayaknya sih ini gue taruh bawah dulu ya guys. Ini kayaknya peralatannya deh guys. Isi peralatannya gitu. Oke. Yang pertama ini gue buka ya guys. Benar kan? Tuh kantongnya begini. Tuh. Dibilang gede sih nggak terlalu ya. Cuma segini nih tuh. Nah. Kalau gue lihat reviewnya guys, ini bisa keluar lampu. Jadi kalau malam bisa nyala lampu. Nah ini nih, ada vakum, ada buat pijet juga guys. Tau gue deh guys, buat jadi dari breastnya itu bisa dipijet-pijet pakai ini. Nah ini nih buat colokan selangnya nih di sini, buat breast pump colokannya. Terus ini buat tarikan listriknya deh, kabel powernya, ya. Habis itu kita lihat lagi di kotak ini ya. Ini kan udah nih isinya ini aja, ya kan? Nah, ini kita lihat isinya lagi dalamnya, guys. Tuh, kan banyak, guys, bener. Nah, kita dapat 2 botol ASI-nya. Cuman kedua botol ASI ini sih kayaknya cuman ini doang ya. Buat penampung sementara dari mesinnya ke sini gitu loh. Ya kan? Jadi nggak bisa digunakan buat jangka lama. Nah, ini buat colokan, ini buat ininya nih. Komponennya nih, alat-alat selangnya lah, terus ininya, apa tuh, adapternya tuh. Perintilannya banyak deh guys. Cuma ingat katanya waktu itu gue pernah lihat review-review
Yang nggak boleh dicuci itu selangnya, karena selang itu akan langsung masuk ke dalam mesin. Jadi itu nggak boleh dicuci ataupun kena air. Dan itu pun juga nggak akan kotor, karena selang itu selang udara, bukan selang buat mengalirin ASI sih. Jadinya aman harus, jadi nggak perlu dicuci. Seingat gua. Habis itu sama ya terakhir ya, pasti ya baterainya lah. Tuh, baterainya sih segini guys. Dia pakai colokan khusus sih dia. Ujungnya kayak bulat kan, bukan kayak Type C ataupun, tuh kan bener, bukan kayak Type C atau apapun. Jadi harus pakai alat ini nih, adaptor. Oke, mantap. Mari kita ke produk kelima, yaitu produk terakhir. Oke guys, jadi produk kelima, produk terakhir, yaitu dari Panasonic. Ini gunanya buat seperti kayak sterilizer lah. Fungsinya ya seperti kalian tahu, kalau misalkan nih ada botol ASI ataupun tempat makanan ataupun barang-barang bayi lah khususnya, untuk biar dia nggak ada kuman, gunain ini guys buat dia steril, jadi aman buat bayi dan menghilangkan kuman-kuman. Jadi nama tipenya itu D-Steril with AG Clean. Nah, kodenya tuh FD S03S21. Kenapa gue beli ini? Yang pasti sih ini rekomendasi dari kakak gue. Nah, kakak gue ini sudah menggunakan ini hampir lebih dari 5 tahun. Nah, dia pakai merek ini, tipe ini, dia sampai saat ini sih nggak pernah rusak dan awet, dan masih kepake loh guys, sampai anaknya umur 5 tahun. Kenapa? Karena kan ini ya fungsinya kalian bisa umum lah buat nge-sterilin gitu. Cuman tetap ya guys, kalian harus lihat-lihat lah kondisinya. Kalau misalkan mungkin kayak karet, itu cuma boleh nge-sterilin sebentar aja, jangan sampai lama-lama, takutnya juga bahaya lah. Terus barang-barang elektronik ataupun barang-barang yang bukan yang kuat, itu yang keras gitu, sebaiknya ya jangan menggunakan ini gitu loh. Ya, mari kita unboxing guys. Gue sambil berdiri agak bongkok ya, karena barangnya gede nih. Tada! Nah, ini, gue lempar dulu. Nah. Agak susah ya. Mantap, ini gue pinggirin dulu. Aduh, ya, jadi gue bisa duduk. Oke, ini barangnya guys. Oke, gue setting dulu kameranya biar kalian bisa lebih deket, detail, dan lebih enak lah view yang untuk ke steril sini ya. Oke guys, sekarang sudah lebih deket nih guys ke produk kelima, yaitu sterilizer dari merek Panasonic. Jadi untuk harganya dulu ya guys, harganya itu sekitar di 900.000 sampai 1 juta kurang lebih ya. Jadi kenapa gue pilih ini dibanding brand-brand lainnya ya? Seperti kalian bisa tahu lah bahwa ada juga tuh yang mereknya Upang. Kalau nggak salah penyebutannya kayak gitu ya, kalau nggak salah Upang. Dia sih seperti kayak mini fridge gitu, kecil, ketutup. Nah, tapi dia ada sinar UV-nya katanya kan. Nah, kalau ini tuh dia nggak ada sinar UV ya guys, jadi cuma bener-bener ngesterilin berdasarkan dari uap air. Jadi ini tetap harus dicolok listrik guys. Dan dia bisa mengeluarkan uap air, dan uap air itu bisa buat ngesterilin beberapa kuman, karena dia kayak semacam uap air panas gitulah. Jadi dia yang bagian alat-alatnya itu jadi tambah kering, dan juga bisa jadi steril lah barang-barangnya. Nah, sedangkan Yupang itu setahu gue dia pakai UV. Nah, UV itu yang bikin menurut gue pribadi yang bisa melelehin seperti dot apapun itu, karena itu agak keras gitu loh. Jadinya gue prefer pakai ini, itu satu. Yang kedua, gue tetap direkomendasiin sama kakak gue, dia sudah pakai 5 tahun dan produknya ini kepake ya guys, sampai dia tua lah, kasar anaknya, sampai dia udah gede, dia pakai itu terus nih. Lihat, kalian bisa lihat, ini bisa buat piring, sendok, ataupun barang-barang dot yang lain-lainnya nih. Tuh guys, ya kan? Jadi bener-bener kepake dari dia umur newborn sampai nanti SD, SMP, SMA, sampai barang ini rusak lah. Yang penting ingat, harus dijaga gitu loh. Nah, ini dia, ada kartu garansinya juga guys. Tuh, ya.
Mari kita buka. Jadi isinya sih simple, cuma begini aja. Kartu garansi. Terus kita buka ya. Nah, ini buat area pengeringnya nih. Jadi ini taruh atasnya di sini. Gitu. Sesimpel itu sih. Cuman ini sangat-sangat useful dan wajib harus punya pakai ini. Ya. Tapi ini terserah kalian ya. Kalian mau pakai tipe yang seperti ini atau mau kayak seperti Yupang gitu loh. Ya memang Yupang itu lebih modern, lebih kelihatannya lebih bagus lah ya. Karena kan dia digital gitu loh. Pencetakannya, terus dia ada sinar UV gitu-gitu. Tapi gue sih prefer tetap pakai merek ini sih. Tipe yang modelnya seperti ini untuk sterilizernya. Oke? Nah, sekarang dia itu waktu itu kakak gua kalau nggak salah dia belinya kan 5-6 tahun yang lalu tuh kalau nggak salah ya. Dia tuh pakai tipe yang merek yang tipenya lama gitu loh. Nah, ini tipe baru. Cuman sama tipenya, maksudnya sama brandnya dari Panasonic gitu. Bentar guys. Nah, yang membedakan tipe lama tipe baru itu ya so pasti dari segi warna ini nih guys nih. Tuh. Dia sekarang udah ada birunya tuh yang kode warna biru ini ada AG Clean-nya. Jadi dia tipenya sama, modelnya juga sama, cuman ini lebih memperbarui aja sih. Karena ada AG Clean-nya. Oke. Nah, kita buka. Kita coba cek-cek. Ya. Gitu aja sih, dia tetap konsepnya sama, tinggal ditutup, pasang ini ditutup, terus colokin listrik deh ke sini. Tuh. Nah, di sini nih guys, buat uap airnya nih. Jadi kita harus pembersihan rajin. Jadi kayak misalkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali kalian harus ngebersihin ini karena uap airnya akan jatuh ke lubang ini nih kalau kalian bisa lihat. Jadi kan dia mengesterilin, kenain ke barangnya kayak misalkan dot, susu apapun kena ke situ, nanti airnya kotorannya tumpah ke sini. Nanti dari sini menguap dia dari sini. Nah, ini yang harus kita bersihin terus nih guys. Wajib supaya kalian lebih steril lah barang-barangnya ya. Produk kelima, mantap. Oke guys, sekian dari video kali ini. Jadi gue mereview 5 produk yang menurut gue itu menunjang untuk membantu gue dan istri gue ketika nantinya gue akan punya anak. Jadi gue dan istri gue akan melahirkan di bulan Juni tahun 2025 ini. Jadi tolong doanya untuk diberikan kelancaran dan kemudahannya ya guys. Dan gue ingin mempersembahkan video kali ini sih gue kebanyakan dapat belinya dari di Sono BB ya. Di Sono BB itu ada di BSD dan menurut gue pribadi sama istri gue udah coba memperbandingkan harganya dan dari segi kualitas Sono BB sih menurut gue paling oke ya. Tetapi yang tadi kelima produk itu bukan purely beli di sini Sono BB semua sih, cuman kebanyakan gue beli di Sono BB dan ada juga barang-barang yang tadi kelima produk tadi itu gue dikasih sama saudara gue juga sih. Jadinya ada yang dikasih, ada yang juga yang gue beli dari Sono BB. Jadi gue sangat-sangat berterima kasih juga sama Sono BB sudah menyediakan tempat untuk one stop go untuk beli barang-barang keperluan bayi gitu loh. Jadi 5 produk itu sih yang menurut gue sangat krusial dan sangat-sangat dibutuhkan lah untuk menunjang kalian ketika mempunyai anak gitu loh. Oke? Stay tune di video gue selanjutnya. Kalau kalian ingin tahu detailnya setiap masing-masing produk, kalian bisa infokan ke komen bawah video ini supaya gue bisa mengulik atau mengulas lagi lebih detailnya bagaimana ya. Oke, sampai jumpa di video lainnya.